Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo-Polo, aku nggak duga kalau kasusnya Bang Naire ini bakal mendapatkan banyak perhatian dari Polo-Polo. Nah, karena kasusnya ini semakin berlanjut dan juga semakin banyak orang yang bisa dibilang disenggol, kali ini mau tak sampaikan apa yang terjadi. Tentunya kasusnya ini terlalu membelibet, jadi aku nggak bisa bilang sedetail-detailnya di setiapnya, tapi tak beritahu gambaran besarnya. Dan melebihi itu, satu informasi yang paling penting di sini, peranku hanya menyampaikan berita yang tak baca. Di sini aku tidak memihak siapapun, jadi langsung kita mulai video kali ini. Nah, untuk memulai video kali ini kita perlu kenal dulu Bang Naire. Nah, aku nggak tahu apakah Polo-Polo lumayan familiar atau enggak, karena ini merupakan seorang komedian, bukan penyanyi ataupun kayak aktor gitu, aktris gitu. Nah, memang di Korea Bang Naire ini bisa dibilang lumayan terkenal. Aku nggak yakin apakah fansnya gede atau gimana, tapi yang pasti orang-orang pasti lumayan familiar sama namanya, dan juga kalau lihat mukanya paling nggak tahu ini orang siapa gitu. Nah, pokoknya Bang Naire merupakan awal mula dari keramaian kali ini. Sebenarnya awal mulanya ini terjadi pada tanggal 3 Desember tahun 2025. Di tahun ini masih kayak 3 minggu yang lalu, sekitar gitu itu. Tiba-tiba mantan manajernya Bang Naire itu menuntut untuk melakukan penyitaan asetnya Bang Naire senilai 1 miliar rupiah, lebih tepatnya 100 juta Korea won. Setelah itu, keesokan harinya pada tanggal 4 Desember muncul lagi dua berita yang lumayan mengagetkan. Yang pertama, muncul berita yang bilang kalau mamanya Bang Naire itu mentransfer uang senilai 10 juta Korea won kepada mantan manajer tanpa sebuah diskusi ataupun negosiasi, sehingga pihak manajer setelah menerima uang katanya langsung dikembalikan dan juga menghubungi mamanya Bang Naire bilang kalau jangan mengirimkan uang tanpa pembicaraan ataupun tanpa alasan gitu. Nah, itu berita yang pertama. Dan berita yang kedua yang muncul di tanggal 4 Desember ini adalah beritanya ini bilang bahwa entertainmentnya Bang Naire yang bernama N-Park ternyata tidak memiliki ataupun tidak terdaftar sebagai usaha penyelenggaraan seni dan budaya. Jadi ternyata di Korea kalau kamu mau menjadi sebuah entertainment yang menaungi artis, kamu itu perlu memiliki izin usaha penyelenggaraan seni dan budaya. Dan ternyata entertainmentnya Bang Naire yang bernama N-Park ini tidak punya. Nah, sedikit informasi, N-Park ini sebenarnya merupakan perusahaan yang bisa dibilang perusahaan kecil yang dimiliki sama keluarganya Bang Naire. CEO-nya adalah mamanya dan jumlah karyawannya pun masih di bawah 5 orang. Sebenarnya hingga bulan September tahun 2024 yang lalu, Bang Naire itu masih terikat dengan satu entertainment yang bernama JDB. Cuman tahun lalu Bang Naire memutuskan untuk keluar dari JDB Entertainment bersama dengan satu manajernya dan memutuskan untuk membuat entertainmentnya sendiri yang dinamai N-Park. Nah, oke, dan manajernya ini bekerja sama selama 1 tahunan dan ini orang yang menuntut Bang Naire. Masih lanjut, didengarkan aja. Dan yang menarik, di tanggal 5 Desember kasusnya ini menjadi lebih ramai lagi. Bang Naire menuntut mantan manajernya dengan tuntutan pemerasan, kayak minta uang dengan ancaman gitu. Sedangkan mantan manajernya lagi-lagi menuntut Bang Naire dengan tuntutan kekerasan dan juga bullying dan juga beberapa tuntutan lainnya. Jadi kasusnya ini bisa dibilang menjadi semakin membesar. Dan keesokan harinya pada tanggal 6 Desember Dispatch ini mengeluarkan satu berita yang bilang kalau Bang Naire ini kenal dengan Jusa Imo. Nah, Jusa Imo ini artinya apa? Jusa artinya suntik, Imo artinya tante, yang berarti tante suntik. Ya, maksudnya ada ibu-ibu ataupun tante-tante yang datang untuk menyuntikkan obat ke kamu. Dan tentunya ini merupakan pengobatan yang ilegal, karena kalau yang ngobatin dokter seharusnya merupakan pengobatan yang dilakukan oleh dokter, bukan Jusa Imo. Bahkan bisa dibilang kepala asosiasi kedokteran di Korea yang bernama Im Hyun-taek juga melaporkan hal ini kepada kepolisian karena ini merupakan pengobatan yang ilegal. Dan pada hari itu juga pada pukul 11:10 di pagi hari, Bang Naire juga memutuskan untuk berhenti melakukan aktivitasnya, alias berhenti muncul di TV gitu. Dan keesokan harinya pada tanggal 9 Desember bahkan MBC juga menurunkan ataupun menutup video yang pernah diupload oleh MBC karena di video itu ada pernyataan seperti infus dan juga suntikan. Tentunya ini berhubungan dengan Bang Naire. Dan pada tanggal 10 Desember ada satu program TV Korea dari channel E yang melakukan penelusuran dan di situ mereka menjadi tahu ternyata Bang Naire ini nggak cuma ada hubungannya dengan Jusa Imo, tapi Linggo Imo. Nah, Linggo Imo ini apa? Linggo ini artinya infus. Jadi tante infus, yang berarti Bang Naire ini ada hubungannya dengan suntikan dan juga infusan yang dilakukan oleh seseorang yang bukan seorang dokter. Sehingga pada tanggal 12 Desember, di hari tanggal 12/12, kepolisian Gangnam akhirnya mulai melakukan investigasi apakah
tante ini beneran pernah melakukan pengobatan, penyuntikan, ataupun penginfusan yang ilegal atau tidak. Dan dari situ kasusnya mulai menjadi semakin membesar. Tanggal 16, Bang Nare mengupload video permintaan maaf. Dan pada tanggal 17, Shainiki juga mengumumkan bahwa dirinya akan berhenti beraktivitas. Dan pada tanggal 18, mantan manajernya Bang Nare lagi-lagi menuntut Bang Nare dengan tuntutan pelanggaran jam kerja. Dan pada tanggal 19 Desember, salah satu YouTuber yang bernama Ip Charlton Henim, mungkin ada beberapa populer yang tahu, nah YouTuber ini juga bilang kalau dirinya ada hubungannya dengan kasus kali ini. Nah, sekarang kasusnya kayak gini, dan sekarang tak beritahu sebenarnya apa yang terjadi yang membuat kasus ini bisa kayak gini. Sebenarnya kasus ini merupakan masalah antara Bang Nare dengan mantan manajernya. Dan sebenarnya hingga tahun lalu, hingga tahun 2024, Bang Nare ini tidak memiliki masalah karena waktu itu dia itu masih ada di bawah naungan entertainment JDB. Nah, masalahnya di situ dia itu udah bekerja dengan satu manajer untuk jangka waktu yang lumayan lama, dan setelah itu Bang Nare memutuskan untuk membuat perusahaan sendiri bersama dengan manajer ini. Ya mungkin manajernya ini juga dijanjikan gaji yang lebih besar atau gimana. Nah, pokoknya manajernya ini bersama dengan Bang Nare keluar dan mereka membuat perusahaan sendiri. Nah, perusahaannya ini tentunya dimiliki oleh keluarganya Bang Nare, dan yang menjadi CEO ataupun kepala di perusahaan ini adalah mamanya Bang Nare. Nah, tapi karena karyawannya bisa dibilang cuma 3 orang, mamanya Bang Nare sama manajer, akhirnya mereka memutuskan untuk menambah satu karyawan lagi untuk membantu pekerjaan manajer. Jadi ada 2 manajer, Bang Nare sama mamanya. Dan kalau berdasarkan berita yang aku baca, semua ini berawal mula dari kejadian yang terjadi di awal tahun ini. Nah, di awal tahun ini sempat ada berita yang bilang kalau rumahnya Bang Nare ini sempat kerampokan. Satu informasi penting, rumah yang ditinggali sama Bang Nare ini rumah yang mahal banget, harganya 55 miliar, mungkin lebih. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 60 miliar rupiah harga belinya, dan mungkin sekarang udah mencapai sekitar 80 miliar rupiahan. Nah, pokoknya rumah yang semahal itu dan terkesan sangat aman ini terkena kerampokan, dan setelah adanya kerampokan ini ada sedikit permasalahan secara internal. Nah, yang terjadi apa? Pada waktu itu Bang Nare ini sebenarnya memiliki pacar, namun saat ini udah putus, jadi mantan pacar. Nah, mantan pacarnya ini melaporkan hal ini kepada kepolisian. Masalahnya, kalau dirinya yang melaporkan hal ini kepada kepolisian, takutnya nanti muncul berita kalau bilang Bang Nare punya pacar atau gimana, dan takutnya ini menjadi masalah. Nah, karena takutnya mantan pacarnya ini menjadi masalah, mantan pacarnya ini mikir, gimana yo caranya melaporkan hal ini tapi tidak menggunakan nama pribadinya. Nah, di situ mantan pacarnya ini mikir, karena pacarnya ini nggak bisa melaporkan hal ini kepada kepolisian, pacarnya ini bilang ke manajernya kayak gini, manajer 1 sama manajer 2, kalian kan masih belum menjadi karyawan tetap. Nah, aku minta dong informasi kalian biar kalian bisa tak daftarkan sebagai karyawan tetap di perusahaan NPAK ini. Nah, mungkin di sini ada beberapa pol-pol yang bingung. Jadi, waktu manajernya Bang Nare ini diajak keluar dari JDB dan pindah ke NPAK, dan setelah itu ada satu manajer lagi ikut, ada 2 manajer ini. Mereka ini selama 6 bulan dari bulan September hingga bulan Maret, mereka ini tidak pernah menandatangani kontrak kerja menjadi karyawan tetap. Jadinya itu menjadi karyawan freelance gitu. Padahal waktu itu di perusahaannya NPAK ini udah ada 2 karyawan tetap, yaitu mamanya Bang Nare sama si mantan pacarnya ini. Dan kalau berdasarkan para manajer, mantan pacarnya ini loh nggak pernah kerja, tapi selalu mendapatkan gaji sekitar 4 juta Korean, sekitar 45 juta rupiahan gitu. Sedangkan 2 manajer yang beneran kerja dan juga bekerja overtime dan juga melakukan pekerjaan yang sangat banyak ini mendapatkan gaji sekitar 3 juta 3,5 juta Korean. Sehingga mereka ini merasa yang kerja kita yang diuntungkan kok malah pacarnya gitu. Nah, pokoknya dalam kondisi mereka yang diperkerjakan dalam bentuk kerja freelance ini, tiba-tiba dibilangi sama mantan pacarnya Bang Nare kalau mereka ingin mendaftarkan 2 orang ini sebagai karyawan tetap. Sehingga mereka membutuhkan informasi pribadi kayak nama, tempat tanggal lahir, dan juga nomor induknya gitu. Nah, karena manajernya ini ngira, beneran kita mau diganti menjadi karyawan tetap, nah informasinya diberikan. Waktu itu yang memberikan informasi 3 orang, manajer 1, manajer 2, sama stylist. 3 orang ini yang ngasih informasi. Nah, dengan harapan mereka menjadi karyawan tetap. Masalahnya informasinya ini tidak digunakan seperti halnya yang dijanjikan. Mantan pacarnya ini malah pergi ke kantor polisi dan memberikan informasi 3 orang ini dan bilang, Pak polisi, kayaknya
ini 3 orang yang kami rasa berpotensi menjadi pelaku kali ini. Jadi mantan pacarnya ini bilang ke mereka kalau mereka ini mau dijadikan karyawan tetap, padahal informasinya ini dilaporkan ke polisi sebagai orang-orang yang mencurigakan. Dan masalahnya informasi ini jadi bocor ke para manajernya. Loh, kok bisa bocor gimana? Kan mantan pacarnya melaporkan hal ini ke polisi atau. Nah, setelah lapor dia nggak pengen namanya tersisa, sehingga dia ini minta ke polisi untuk mengubah nama pelapornya dari namanya ke nama manajernya. Nah, cuman nama manajernya ini kan juga terdaftar sebagai orang yang dicurigai sebagai tersangka ya, atau sehingga polisi bilang, oh enggak bisa, kalau seseorang dicurigai sebagai tersangka tentunya ini tidak bisa dijadikan lapor, sehingga informasinya ini jadi bocor lagi kepada manajernya, karena manajernya ngira kalau dia ini sekarang udah menjadi pelapor, tapi giliran ngecek, oh enggak bisa karena Anda sekarang dicurigai sebagai tersangka. Paham gak, Rek? Ya, jadi ini yang membuat para manajer dan juga stylistnya itu ngerasa, loh, tak kira kita dijanjiin pekerjaan tetap, ternyata malah dilaporkan ke polisi dan kita dicurigai sebagai pencuri di rumah itu. Nah, tapi pada akhirnya pelakunya ini tertangkap dan ternyata bukan orang dalam. Jadi mantan pacarnya yang menduga pelakunya ada di dalam, ternyata pelakunya bukan orang dalam, malah membuat kekacauan. Dan mulai dari situ para manajernya ini mulai tidak terima dan mulai tidak happy karena udah dijanjikan pekerjaan tetap dengan gaji yang lebih tinggi. Ternyata setelah pindah ke sini gajinya pun tidak dinaikkan, pekerjaannya juga banyak banget, bahkan status pekerjaannya pun bukan pekerjaan tetap, melainkan freelance. Dan sebenarnya para manajernya ini bekerja hingga tanggal 8 November dan tanggal 9 November mereka itu udah benar-benar gak kuat sehingga mereka memutuskan untuk berhenti bekerja. Nah, di sini pasti Polo mikir, emang pekerjaannya separah apa sih Mas Ansol? Dan di sini aku perlu beritahu, budaya kerja di Indonesia sama Korea itu agak beda. Jadi, kalau di Indonesia aku lumayan sering ngelihat kayak ada beberapa manajer yang tinggal bareng dan juga hidup bareng dan mereka oke, gak ada masalah. Tapi kalau di Korea, meskipun dekat dan akrab, pasti harus ada batasnya. Meski aku manajer, kalau aku selesai jam kerja ya udah aku harusnya pulang, aku harus ada jam istirahatnya gitu. Tapi untuk manajernya Bang Nari ini menurutku pun agak parah sih. Kayak kadang ada hari yang kerjanya itu melebihi 20 jam, bahkan kerjanya itu 12 jam, yang berarti waktu istirahatnya itu tidak cukup. Bahkan sebenarnya manajer-manajer yang bekerja bersama dengan Bang Nari ini, alias mantan manajer-manajer ini, sebenarnya merupakan manajer yang katanya dianggap manajer yang bekerja sangat giat dan juga dinilai cukup baik di industri entertainment katanya. Tapi orang-orang ini setelah bekerja sama Bang Nari dipekerjakan seperti itu dan juga sering dikata-katain dengan cara yang kurang baik sehingga mereka ini kurang nyaman. Udah gitu status pekerjaan mereka pun bukan pekerjaan tetap melainkan freelance. Dan kalau berdasarkan berita-berita yang aku baca, para manajernya ini lebih mengharapkan diskusi dan juga pembicaraan dan kalau bisa mendapatkan uang dari Bang Nare gitu. Cuman Bang Nare ini lebih memutuskan diam dan terkesan dikit-dikit marah dan langsung bilang ya udah kita ketemu di jalur hukum aja, yang membuat para manajernya ini memutuskan untuk membocorkan masalah Jusa Imo ataupun masalah pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan peraturan medis yang ada di Korea. Dan ini sekarang kalau misalnya Polo udah cari di berita, sebenarnya nominal yang diharapkan oleh manajernya ataupun mantan manajernya Bang Nari itu udah muncul, yaitu 10% dari revenue ataupun omset perusahaan, yaitu sekitar 4-5 miliar rupiah atau 400 hingga 500 juta Korea won. Nah, kalau omsetnya 10% itu segitu, berarti omset 100%-nya berapa? Ya, lumayan gede ya. Jadi bisa dibilang uang yang diminta sama para manajernya ini memang besar, tapi sebenarnya merupakan nominal yang bisa dibayarkan sama Bang Nari. Dan sebenarnya kalau sikapnya Bang Nari itu baik, mungkin para manajernya nggak bakal minta uang sebesar ini. Kalau misal karyawannya dijadikan karyawan tetap dari hari pertama, kalau misal gajinya lebih tinggi dari gaji yang diberikan di tahun lalu, mungkin para manajernya tidak akan melakukan perlawanan seperti ini. Tapi dikarenakan overwork dan juga bullying dan juga hal-hal seperti ini yang membuat para manajernya ini mulai membongkar masalah pengobatan ini. Makanya kalau Polo lihat lagi di awal video, manajernya itu nggak langsung membocorkan masalah pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan peraturan di Korea, melainkan awalnya itu cuma dibawa ke hukum. Tapi setelah para mantan manajer ini merasa kalau Bang Nari ini udah tidak bisa diajak ngomong, akhirnya di situ mantan manajernya mulai membongkar masalah ini. Dan masalahnya hal ini juga nyebar kepada para artis yang lain kayak Shiny Ki, Jeon Yeonmu dan juga YouTuber Lee Jae-beon
Hennim. Dan udah gitu, Dispatch juga menunjukkan foto-foto yang menunjukkan kalau Bang Nare pernah melakukan pengobatan yang dilakukan oleh orang ini. Nah, yang menjadi masalah apa? Pertama, orangnya ini bukan dokter. Jadi si tante suntik ini bilangnya kalau dirinya itu dokter, tapi terkesan hingga saat ini orang tidak memiliki sertifikat ataupun license sebagai dokter. Punyanya license koki, chef masak gitu. Dan kalau dilihat dari berita-berita yang beredar, tante suntik ini pernah membuka bisnis ayam goreng sama suaminya yang saat ini. Jadi tidak ada media yang bilang kalau tante suntik ini merupakan dokter beneran, melainkan lebih banyak media-media yang bilang kalau tante suntik ini bukan dokter alias dokter bodong. Udah gitu, memang betul orangnya bilang kalau dirinya ini dokter dan juga udah mendapatkan sertifikat dari universitas yang ada di China gitu. Tapi ini juga terkesan tidak terbukti gitu. Jadi yang pertama itu orangnya tidak memiliki sertifikat atau bisa dibilang orangnya ini bukan dokter. Yang kedua, permasalahannya adalah bagaimana caranya ini orang mendapatkan obat-obat yang digunakan untuk menyuntikkan ataupun yang digunakan untuk menginfus para artis-artis ini. Karena terlihat obat-obat yang diberikan kepada Bang Nare dan juga artis-artis ini merupakan obat-obat yang seharusnya sangat terjaga. Jadi bisa dibilang obat yang hanya bisa dibeli oleh para dokter. Jadi kalau bukan dokter, kamu dapatnya dari mana? Apakah kamu beli obat kadaluarsa? Apakah ini obat yang kamu bawa dengan cara gelap, obat selundupan dari luar negeri? Atau ini obat palsu? Nah, ini adalah hal yang tidak kita ketahui. Udah gitu, bahkan ini orang memiliki device pengobatan yang seharusnya cuman bisa dibeli oleh perusahaan medis. Jadi bagaimana bisa ini orang punya hal-hal seperti ini, dan juga artis-artis ini kok mau melakukan pengobatan ini di tempat itu. Apalagi Bang Nare ini kan tinggal di rumah yang mahal dan di sekitarnya sebenarnya lumayan banyak rumah sakit yang gede. Tapi entah kenapa Bang Nare ini belani pergi ke rumah tante suntik ini yang jaraknya 28 km untuk melakukan pengobatan di situ. Bahkan Bang Nare itu pernah juga membawa tante suntik ini ke luar negeri selama dia bekerja untuk proyek di Taiwan ataupun di luar negeri. Untuk saat ini memang banyak obat-obatan yang udah disenggol. Ada obat tidur antidepresan, ada juga obat infus, glutathione, pokoknya macam-macam. Mungkin nggak bisa dibilang tepatnya satu demi satu itu apa, tapi yang menjadi masalah, kok bisa artis-artis ini mau diobati sama seseorang yang katanya merupakan seorang dokter. Nah, memang kalau kita lihat jawaban dari Shiny G dan juga dari YouTuber Ibjal Ben Hennim, mereka bilang kalau mereka ini benar-benar mengira kalau ini orang merupakan seorang dokter. Tapi ada alasannya juga kenapa dua orang ini agak diserang. Ini bukan opiniku, tapi kenapa orang-orang Korea lumayan nyerang gitu. Nah, yang pertama, Shiny G mamanya itu mantan perawat di sebuah rumah sakit yang besar. Jadi bagaimana bisa Shiny G mama kamu itu dulu perawat tapi kamu nggak tahu kalau ini orang dokter atau bukan? Seharusnya kan kamu bisa cross check. Nah, kayak gitu. Ini yang membuat Shiny G itu menjadi semakin diserang. Untuk Ibjal Ben Hennim makannya segitu banyak, tapi tiba-tiba dia berhasil diet sehingga diduga mengonsumsi obat-obat terlarang, dan obat-obat terlarang kayak gini biasanya tidak bakal diberikan sama dokter. Dan untuk mendapatkan obat-obat terlarang ini diduga tante suntik ini mengumpulkan resep dokter dari orang-orang yang sebenarnya tidak sakit tapi berhasil mendapatkan resep dokter. Nah, resep dokternya dikumpulkan dan setelah ditukarkan menjadi obatnya ini dijual kepada para artis-artis ini. Sehingga bisa dibilang juga ini merupakan penyalahgunaan obat-obatan. Dan karena kasusnya ini menjadi semakin merambat lagi, aku nggak berhasil menemukan akun Instagram si tante suntik ini, tapi akun Instagramnya tante suntik ini ternyata di-follow oleh beberapa artis yang aku nggak pengen sebut karena takutnya malah memperbesar masalah atau gimana. Dan artis-artis ini akhirnya mulai dicurigai juga, jangan-jangan kamu juga melakukan pengobatan yang ilegal kayak gitu. Nah, di luar itu Jeonyeonmu juga sekarang mulai dipertanyakan karena foto Jeonyeonmu di tahun 2016, nah itu mulai beredar, yaitu fotonya Jeonyeonmu lagi infus di mobil. Dari pihak SM bilang kalau ini merupakan pengobatan yang diizinkan sama dokter, tapi orang-orang bilang mana bisa. Lah kalau gitu kenapa orang-orang sakit ke rumah sakit infusnya disuruhnya di rumah sakit, nggak disuruh waktu pulang? Nah, dan juga ada juga yang mempertanyakan ketika jarum suntik ataupun alat-alat pengobatan ini dibuang, seharusnya alat-alat kayak gini kan dibuang sebagai sampah medis ya toh. Tapi kalau hal-hal seperti ini dibuang seperti sampah biasa, ini tentunya menyalahi peraturan sehingga ini juga dipermasalahkan. Jadi orang-orang itu bisa dibilang kayak mencurigai Jeonyeonmu mendapatkan pengobatan ilegal. Udah gitu suntik ataupun alat-alat yang digunakan ini tidak dibuang sesuai dengan peraturan yang ada.
Nah, jadi sebenarnya kondisinya kayak gitu dan aku yakin pasti ada beberapa pol-pol yang tanya kayak gini. Loh mas, tapi jangan-jangan dia dokter beneran dan merupakan dokter yang melakukan pengobatan dengan cara kunjungan. Nah, bisa jadi. Jadi memang bisa dokter melakukan kunjungan. Tapi sekarang permasalahannya terkesan tante suntik ini bukan merupakan seorang dokter. Nah, ini yang menjadi masalah. Dan masalahnya ini mulai menjadi lebih nyebar lagi. Nah, jadi kondisinya kayak gitu. Jadi, yo lumayan belibet. Tapi kayaknya kalau dilihat kayak gini, bakal banyak artis-artis yang mulai dipertanyakan. Jangan-jangan kamu juga, jangan-jangan kamu juga, jangan-jangan kamu juga gitu. Jadi terkesan bakal muncul beberapa nama artis lain lagi yang bakal dilibatkan di kasus ini. Yap, jadi terkesan kondisinya seperti itu. Kita masih perlu lihat lebih lagi ke depannya apakah bakal ada informasi yang baru. Siapa tahu tante suntik ini ternyata dokter beneran dan pengobatan yang dilakukan selama ini merupakan pengobatan yang benar. Tapi mau dibilang gitu pun sebenarnya ini juga tidak bisa dibenari karena cara tante suntik ini bawa obat, tempat dia melakukan pengobatan, semuanya itu bisa dibilang sedikit menyalahi peraturan medis yang udah ada. Jadi gimana pun permasalahannya ini kayaknya bakal terus berlanjut. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Yo, berharap Polo-Polo jadi agak lebih paham dengan kondisinya. Dan sekali lagi di sini aku bukannya pengen menyalahkan artis siapa atau gimana, tapi lebih menjelaskan bagaimana flow-nya ini. Jadi awal mulanya karena rumahnya Bang Nari ini kemasukan pencuri dan mantan pacarnya mencurigai orang dalam. Ternyata ini membuat kekacauan dan akhirnya membawa perpecahan sebesar ini. Oke Pol-Pol, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.